Qabiltu nikahaha Zahra binti Hashim bil mahril madkur. Hasan tak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana mendadak berubah dalam satu malam. Di ruang tamu pesantren yang sunyi, Kiai memandangnya tajam lalu berkata, "Hasan, aku ingin kau menikahi anakku." Jantung Hasan berdentum. Ini bukan sekadar lamaran. Di balik senyum tenang sang kiai, tersimpan beban besar rahasia yang bisa meruntuhkan nama baik pesantren. Dan Hasan tak bisa begitu saja menolak, karena penolakan berarti kehilangan segalanya. Tapi penerimaan bisa jadi awal dari kehancurannya sendiri. Pilihan apa yang akan ia ambil, dan apa yang sebenarnya disembunyikan sang kiai. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas perbukitan kecil tempat berdirinya pondok pesantren Al-Ma'un. Kokok ayam bersaut-sahutan, seolah berlomba dengan denting lonceng kambing yang mulai digiring keluar kandang. Hasan, santri berusia 20 tahun, berdiri di bawah pohon mangga tua sambil menghela napas panjang. Sarungnya digulung setengah betis dan sepasang sendal jepit lusuh menempel di kakinya. Di tangannya sebuah tongkat kayu bekas sapu dijadikan alat untuk menggiring kawanan kambing pesantren ke padang rumput di belakang sawah. Ia bukan santri yang dikenal karena prestasi dalam bidang kitab kuning atau hafalan. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya sebagai santri pekerja karena sejak datang ke pesantren 5 tahun lalu, Hasan lebih sering disuruh menyapu halaman, mencangkul sawah, membersihkan kandang, dan menggembala kambing milik Kiai Hashim pengasuh pesantren. Namun Hasan tidak pernah mengeluh. Bahkan saat santri lain tidur siang atau mengaji di kelas, ia tetap bekerja, mencangkul sawah sambil melantunkan salawat dengan lirih. Wajahnya gelap terbakar matahari, tapi matanya jernih, sikapnya tenang, suaranya lembut. Banyak santri yang tak mengenalnya secara dekat, tapi hampir semua tahu Hasan tak pernah menolak perintah apapun. Di sisi lain, hari itu juga merupakan kepulangan Zahra, putri satu-satunya Kiai Hashim dari Yogyakarta. Setelah menyelesaikan semester akhir di Fakultas Kedokteran, Zahra pulang untuk libur 2 bulan. Kabar itu langsung menjadi perbincangan hangat di antara santri. Bukan karena kehebohan, tapi karena Zahra dikenal sebagai sosok yang sangat terpandang cantik, pintar, dan lembut hati. Sementara santri-santri sibuk membersihkan halaman utama pesantren untuk menyambut putri kiai, Hasan justru tengah berada di ujung sawah, sendirian, menambal pagar yang rusak. Ia bahkan tidak tahu bahwa hari itu Zahra pulang. "Hasan, ayo bersihkan serambi utama," teriak salah satu santri dari kejauhan. Hasan menoleh dan tersenyum kecil. "Saya disuruh Kiai menyelesaikan pagar dulu, nanti saya bantu setelah ini." Namun, bukan bantuan yang ia terima, melainkan cibiran kecil yang biasa ia dengar. "Santri kambing mah, bisanya cuma di sawah." Hasan menunduk, bukan karena marah, tapi karena tak ingin hatinya mengeras oleh kata-kata buruk. Ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya sambil berzikir pelan. Malamnya, ketika seluruh santri berkumpul di majelis bersama Kiai Hashim dan menyambut Zahra dengan doa bersama, Hasan duduk di belakang, diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Zahra tampak anggun, dengan kerudung putih sederhana, matanya teduh. Ia menyapa semua santri dengan senyum lembut. Saat matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan Hasan, ia terdiam sejenak, entah karena mengenal wajah itu, atau sekadar terkejut melihat santri paling belakang yang tak bergabung dalam rombongan. Hasan cepat-cepat menunduk, merasa tak pantas menatap putri sang kiai. Hari-hari berjalan seperti biasa. Zahra mulai aktif membantu pengobatan warga desa secara sukarela. Hasan tetap dengan rutinitasnya, menggembala, menyabit rumput, mengangkut pupuk ke kebun pesantren.
Suatu siang, ketika Hasan sedang menggiring kambing ke sungai kecil, salah satu kambing terjatuh ke kubangan lumpur. Ia buru-buru menolongnya meski tubuhnya ikut terperosok dan bajunya kotor. Dari balik pohon, Zahra memperhatikan diam-diam, menatap Hasan dengan rasa penasaran yang tumbuh pelan-pelan. Hasan tak tahu bahwa hidupnya yang selama ini tampak sederhana akan segera berubah. Dalam diamnya, dalam ketulusannya, dalam kerja keras yang tak pernah dipuji siapapun, takdir sedang menyiapkan kejutan besar untuknya. Namun sebelum itu terjadi, ujian yang tak pernah ia duga justru datang lebih dulu mengguncang nama baiknya dan nyaris memaksanya meninggalkan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Hari itu, langit mendung menggantung rendah. Suara azan asar menggema dari menara masjid pesantren. Para santri bergegas ke tempat wudhu, sebagian masih menutup buku, sebagian lainnya bercanda kecil di pelataran. Hasan, seperti biasa, datang paling akhir. Tubuhnya masih basah kuyup karena mengguyur kambing-kambing yang terkena kutu. Tapi belum sempat ia masuk ke masjid, seorang santri senior, Ustadz Fikri, tiba-tiba memanggilnya dengan nada tegas. "Hasan, ikut saya ke kantor." Hasan mengernyit. "Ada apa, Ustadz?" Tanpa menjawab, Ustadz Fikri menarik lengan bajunya dan membawanya ke ruang administrasi. Di sana, beberapa ustadz dan santri sudah berkumpul. Di atas meja, tampak seikat uang ratusan ribu yang diikat karet gelang dan sebuah amplop kosong yang dirobek di bagian sisi. "Ini uang infak masjid yang hilang sejak kemarin," ujar salah satu ustadz dengan wajah tegang. "Dan kami menemukannya di bawah kasurmu." Darah Hasan seolah surut, matanya membelalak tak percaya. "Apa maksudnya? Itu bukan uang saya, Ustadz. Saya tidak pernah menyentuh amplop infak." "Lalu kenapa bisa ada di bawah kasurmu?" "Kau satu-satunya santri yang tidak pernah masuk halakoh. Mungkin kau iri lalu mengambil jalan pintas. Mungkin selama ini kamu cuma pura-pura baik." Suara-suara itu berdengung di telinganya. Hasan merasa dadanya sesak. Ia menatap wajah-wajah yang selama ini ia hormati, kini berubah dingin, curiga, bahkan sinis. Hanya satu orang yang diam, Kiai Hashim. Lelaki tua bersorban putih itu duduk di pojok ruangan, menatap Hasan dalam-dalam. Bukan dengan marah, tapi dengan sorot mata penuh pertimbangan. "Hasan," ucap Kiai pelan, "kamu bisa pergi jika memang merasa tak lagi nyaman di sini. Tapi sebelum itu, katakan padaku, apakah benar itu perbuatanmu?" Hasan menelan ludah. Suaranya bergetar. "Demi Allah, bukan saya, Kiai." Keheningan menyelimuti ruangan, tapi tak ada yang percaya. Kesaksian Hasan tak cukup melawan bukti yang ditemukan. Keesokan harinya, Hasan tidak diusir, tapi ia dipindahkan ke gubuk kecil dekat sawah. Di sana, ia diminta tinggal sendiri, menggembala kambing pagi sore, tanpa kembali ke asrama. Alasannya, demi menjaga ketenangan pesantren. Banyak yang menganggap itu bentuk hukuman tak langsung. Beberapa santri bersorak senang diam-diam. Akhirnya si tukang kambing itu kena batunya. Wajah alim tapi maling. Hasan diam. Tak ada air mata. Tak ada protes. Hanya diam. Namun diamnya bukan pasrah. Diamnya adalah bentuk keyakinan bahwa Allah sedang melihat segalanya. Beberapa hari kemudian, Zahra sedang berjalan melintasi sawah menuju klinik kecil yang ia dirikan sementara di tepi pesantren.
Saat melewati gubuk tua itu, ia melihat Hasan sedang memperban kaki kambing yang terluka dengan sangat telaten. Kambing itu meringkik kesakitan. Tapi Hasan bicara padanya seperti pada sahabat. "Sabar nak, luka ini sebentar lagi sembuh. Jangan nangis ya." Zahra tertegun. Ia tidak tahu seluruh cerita. Tapi tatapan Hasan saat itu bukan tatapan pencuri, bukan tatapan penjahat, tapi seorang yang terluka dan terus disalahpahami. Ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang tidak bisa dijelaskan. Malamnya Zahra duduk bersama ayahnya, Kiai Hashim, di Serambi. Suara jangkrik mengiringi percakapan mereka. "Ayah," tanya Zahra pelan, "apakah ayah yakin Hasan bersalah?" Kiai Hashim tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara lirih, "Kalau kau bertanya pada mata, bukti memang menunjukkan dia bersalah. Tapi kalau kau bertanya pada hati, tidak sama sekali." Zahra terdiam, tapi hatinya tak lagi sama seperti dulu. Ada gelombang kecil yang mulai tumbuh, rasa penasaran, rasa simpati, dan entah mungkin sesuatu yang lebih dalam. Di tempat lain, seseorang membuka dompet kecil berisi beberapa lembar uang. Ia tersenyum sinis sambil berkata pelan, "Maafkan aku santri kambing, tapi kau terlalu baik, dan dunia ini tak ramah untuk orang baik." Kalimat itu meluncur dari bibir Fauzan, santri senior yang selama ini bersikap ramah pada Hasan. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya tersembunyi rasa iri yang mengakar. Iri karena Zahra, putri kiai yang diam-diam disukainya, mulai menunjukkan ketertarikan pada seorang santri miskin penjaga kambing. Dan baginya, Hasan harus disingkirkan. Di sisi lain, Hasan menjalani hari-harinya sendirian di gubuk kecil dekat sawah, ditemani kambing-kambing dan malam yang sepi. Ia tidur di atas tikar tipis beralaskan tanah, berteman lampu minyak dan suara kodok sawah. Tapi di hatinya tak ada benci, tak ada dendam. Malam-malam panjang ia isi dengan zikir. Doanya bukan untuk dibebaskan dari fitnah, tapi agar hatinya tetap bersih dari rasa ingin membalas. Sementara itu, di lingkungan pesantren, satu demi satu kejadian mulai mengusik para santri. Sawah-sawah yang biasa panen melimpah, kini gagal panen karena hama. Kambing-kambing lain mulai sakit satu persatu. Air sumur pesantren tiba-tiba mengering. Beberapa orang menyebut ini ujian, tapi beberapa yang lain mulai percaya bahwa ini kutukan karena menzalimi orang yang tidak bersalah. Hasan tetap bekerja. Ia bahkan menyelamatkan seekor kambing yang nyaris mati karena racun rumput dengan mengompres perutnya semalaman. Ketika kambing itu selamat, para pengurus mulai heran. Kambing itu saja tahu siapa yang sayang padanya, ucap salah seorang santri muda, lirih. Zahra yang semakin hari hatinya tak bisa diam, mulai mengunjungi gubuk Hasan secara diam-diam. Awalnya hanya ingin mengantar makanan, tapi kemudian ia justru terpukau melihat kehidupan Hasan yang begitu bersahaja. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Hasan menyuapi seekor kambing buta dengan sabar. Bagaimana Hasan menyisihkan uang sakunya yang sedikit untuk membeli obat bagi kambing pincang. Bagaimana setiap malam ia duduk di bawah lampu minyak sambil membaca lembaran Al-Quran kecil yang lusuh, bibirnya terus bergerak penuh cinta. Bagaimana bisa seseorang yang dituduh mencuri,
punya hati selembut ini, gumam Zahra dalam hati. Hari itu Zahra nekat menemui ayahnya dan berkata dengan suara gemetar, "Ayah, Hasan tidak bersalah, saya yakin. Bahkan saya mulai melihat ketulusan yang tidak pernah saya lihat di orang lain." Kiai Hashim terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kau yakin, Nak? Jika jalan yang kau lihat adalah kebenaran, maka siapkan hatimu. Sebab kebenaran tidak selalu berjalan di jalan mulus. Terkadang ia harus melewati semak berduri dan pandangan sinis dari manusia." Zahra hanya menunduk, tapi hatinya telah mantap. Di saat yang sama Fauzan mulai gelisah. Zahra menjauh darinya, para santri mulai meragukan fitnah yang ia tanam, dan Kiai Hashim semakin sering memperhatikan Hasan. Ia tahu, jika ini dibiarkan, kebenaran bisa terungkap, dan jika itu terjadi, semua yang telah ia bangun akan runtuh. Lalu, ia merencanakan sesuatu yang lebih gila. Malam harinya Fauzan mendatangi kamar Zahra dengan membawa sebotol air dan berlagak seperti hendak memberikan air ruqyah pelindung. Tapi Zahra curiga. Ia menolak dan mengusir Fauzan dengan tegas. Keesokan paginya Fauzan menyebar isu bahwa Zahra telah didatangi Hasan di malam hari, menuduh mereka memiliki hubungan gelap. Pesantren geger, fitnah baru yang jauh lebih keji pun tersebar. Hasan mendekati anak kiai, Zahra jatuh ke tangan penjaga kambing. Ini aib pesantren. Beberapa santri langsung berkumpul dan nyaris menyeret Hasan dari gubuknya. Untungnya Kiai Hashim segera turun tangan dan melarang semua orang berbicara satu kata pun sebelum ia sendiri menyelidiki. Kiai Hashim mengajak Hasan duduk di serambi rumahnya. Tak ada amarah di wajah sang kiai, hanya tatapan yang sulit ditebak. "Hasan," ujarnya pelan, "sekarang aku bertanya bukan sebagai pengasuh pesantren, tapi sebagai seorang ayah. Apakah kau menyimpan rasa pada anakku?" Hasan menunduk, hatinya remuk. "Saya hanya santri miskin, Kiai. Saya tahu batas saya. Tapi kalau boleh jujur, iya, saya menyukainya. Tapi saya tak pernah menyentuhnya, tak pernah mendekatinya tanpa izin. Demi Allah, saya jaga rasa itu dalam diam." Kiai menghela napas, lalu berkata, "Kalau begitu, simpan baik-baik pengakuanmu itu, karena mulai malam ini kau akan aku nikahkan dengan Zahra." Hasan mendongak, wajahnya pucat, napasnya tercekat. Ia mengira ia salah dengar. "Kiai, apa maksudnya?" Kiai hanya tersenyum samar. "Sudah saatnya benih ketulusan dibalas dengan kebaikan. Tapi ketahuilah, pernikahan ini akan menjadi ujian baru. Kau siap, Hasan?" Pertanyaan itu menggema di telinga Hasan seperti petir yang menyambar langit tenang. Ia menatap wajah Kiai Hashim, mencari isyarat bahwa mungkin ini hanya ujian. Tapi tidak. Tatapan itu serius, tegas, dan penuh perhitungan. Saya tidak pantas, Kiai." Suara Hasan lirih, nyaris hilang di telan angin malam. Kiai mengangguk perlahan, seolah sudah menduga jawaban itu. "Justru karena kau merasa tak pantas, maka kau pantas. Zahra bukan milik siapa-siapa. Ia berhak memilih, dan ia memilih untuk mempercayaimu." Hasan nyaris tak bisa bernapas. Kabar itu tak diumumkan ke publik. Pernikahan hanya akan dilangsungkan secara sederhana, diam-diam, hanya dengan wali, 2 saksi, dan beberapa orang dekat. Alasannya,
demi menjaga ketenangan pesantren. Tapi sebagian yang tahu tidak bisa menerima kenyataan ini. Fauzan, orang yang selama ini memupuk fitnah, meledak dalam amarah. Ia merasa dipermalukan. Anak kambing itu menikahi Zahra. Dunia sudah gila. Ia mendatangi beberapa ustaz dan tokoh pesantren, berusaha menebar provokasi bahwa keputusan kiai sudah melampaui batas. Tapi tak ada yang berani melawan secara terbuka, karena semua tahu ini keputusan pribadi seorang kiai. Hari pernikahan tiba. Langit mendung. Hujan gerimis turun pelan seperti mengiringi kesunyian yang menyelimuti rumah Kiai Hashim. Zahra duduk bersimpu dengan wajah tenang, mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa riasan berlebihan. Di depannya, Hasan duduk gemetar, tangan basah oleh keringat dingin. Qabiltu nikahaha Zahra binti Hashim bil mahril madkur. Selesai. Hanya dengan kalimat itu, Hasan resmi menjadi suami Zahra. Tapi tak ada sorak, tak ada pesta. Yang ada hanya senyap dan perasaan was-was yang menggumpal di dada semua orang. Bahkan Hasan pun tak berani menatap Zahra terlalu lama setelah itu. Baginya, ini seperti mimpi yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Setelah akad, Zahra langsung dibawa ke rumah bibinya di luar kota untuk menyelesaikan kuliahnya dan menenangkan suasana. Sementara Hasan tetap tinggal di gubuk sawah, merahasiakan statusnya dari para santri. Namun bisik-bisik mulai terdengar. Kok Hasan gak diusir waktu fitnah itu? Katanya Zahra diam-diam sering ke sawah. Jangan-jangan ada apa-apa antara mereka. Kecurigaan dan kebencian lama-lama berubah menjadi iri yang beracun. Hasan kembali dicibir, dituduh bermain ilmu pengasih, disebut memakai wirid aneh untuk memikat Zahra. Beberapa bahkan menyebutnya santri muslihat. Sementara itu, Fauzan belum menyerah. Ia merencanakan sesuatu yang lebih besar. Ia mengumpulkan sebagian santri senior dan berkata, kalau Hasan benar menikahi Zahra, artinya dia akan jadi pewaris pesantren ini. Apa kalian mau hidup di bawah kaki anak gembala kambing itu? Hasutan itu perlahan menyebar, menciptakan kubu-kubu baru di pesantren. Beberapa ustadz mulai ragu. Kepercayaan terhadap kepemimpinan kiai mulai digoyang. Perlahan namun nyata, Hasan merasakan perubahan itu. Tapi ia tetap diam. Ia memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan, memperbaiki pagar sawah, memberi makan kambing, mencangkul kebun, membantu warga yang datang ke pesantren. Ia hanya mencintai dalam diam dan berjuang dalam sunyi. Suatu malam, saat hujan turun deras, Hasan menerima surat dari Zahra. Tulisan tangan itu masih basah karena air mata. Dalam surat itu Zahra menulis, "Hasan, aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Tapi aku memilih jalan ini bukan karena paksaan, melainkan keyakinan. Saat dunia menertawakanmu, aku melihat keikhlasanmu. Saat mereka meragukanmu, aku mendengar suaramu dalam doa. Aku akan pulang saat waktunya tiba. Dan saat aku kembali, kita akan jalani semua ini bersama, meski harus menantang badai." Hasan memeluk surat itu seperti memeluk harapan terakhir yang masih tersisa. Tangisnya pecah untuk pertama kalinya sejak semua fitnah itu terjadi. Namun pagi keesokan harinya, gubuk Hasan dilempari batu. Seekor kambing milik pesantren ditemukan mati dengan luka misterius. Dan lagi-lagi, Hasan dituduh sebagai pelakunya. Dia sudah gila kekuasaan. Sekarang dia ingin warisan pesantren. Kambing pun dibunuhnya. Kiai Hashim dipanggil untuk menengahi, tapi situasinya sudah nyaris di luar kendali. Beberapa santri bersikeras meminta Hasan diusir secara terbuka. Dan untuk pertama kalinya, Kiai Hashim terlihat goyah. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Hasan lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau ini ujian,
untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang dusta. Maka kita harus menyiapkan hati, karena yang akan terbuka mungkin bukan hanya aib orang lain, tapi juga rahasia yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Hasan menatap gurunya dengan penuh tanya, tapi Kiai hanya berlalu, menyisakan kesunyian yang menggantung dan pertanda bahwa sebuah kebenaran besar akan segera terungkap. Keesokan paginya, langit masih muram. Pesantren Al-Ma'un diliputi suasana tegang. Beberapa santri masih bisik-bisik menyebar kabar bahwa Hasan akan diusir secara resmi sore nanti. Mereka yakin gubuknya akan dikosongkan dan Zahra, putri sang kiai, akan kembali dipertunangkan dengan pria terpandang dari kota. Hasan yang mendengar semua itu hanya duduk bersila di dalam gubuknya. Wajahnya tenang, meski hatinya berkecamuk. Ia telah kehilangan nama baik, kehilangan teman, bahkan nyaris kehilangan tempat tinggal. Dan kini, ia merasa tengah berada di ujung batas kesabaran. Namun belum sempat hari berganti siang, seseorang mengetuk pintu gubuknya. Kiai Hashim datang tanpa pengawalan, tanpa aba-aba, hanya membawa satu map tua dan secangkir teh panas. Hasan, ucapnya perlahan sambil duduk di lantai tanah. Hari ini, sebelum mereka memutuskan untuk membuangmu, aku akan buka satu rahasia. Bukan tentang kamu, tapi tentang ayahmu. Hasan tersentak. Itu kali pertama ada yang menyebut ayahnya dengan nada serius. Selama ini, ia hanya tahu bahwa ia anak yatim piatu yang dibawa ke pesantren sejak umur 8 tahun oleh seorang tetangga jauh. Kiai Hashim membuka map itu, lalu mengeluarkan secarik foto lusuh. Dalam foto itu terlihat dua orang pria muda berseragam relawan kemanusiaan, salah satunya mirip wajah Hasan. Namanya Farid Mahfud, ayahmu, seorang relawan kemanusiaan di tahun 1998. Kami dulu sahabat, sama-sama bergerak mengevakuasi warga saat tragedi kerusuhan melanda Jakarta. Hasan menatap foto itu dengan tangan gemetar. Dadanya mulai panas. Suatu malam, aku dan Farid terjebak di tengah kerusuhan. Ada sekelompok massa membakar pesantren kecil di Tanah Abang. Saat itu, aku terpukul dan tak bisa bergerak. Tapi Farid, dia menggendongku keluar, membawaku lari sejauh 3 kilometer, hingga peluru nyasar menghantam punggungnya. Dia mati di pelukanku, Hasan. Kalau bukan karena Farid, aku sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan aku berjanji bahwa anaknya akan kujaga seperti darah dagingku sendiri. Air mata menetes dari sudut mata Kiai. Tapi saat kamu datang ke pesantren ini dibawa oleh tetanggamu, kamu bahkan tak tahu siapa ayahmu. Kamu hanya tahu bahwa kamu ditinggal. Maka aku memilih diam, menunggumu tumbuh, melihat apakah kamu mewarisi cahaya dari ayahmu. Dan ternyata kamu tidak hanya mewarisi cahaya itu, tapi kamu melampauinya. Hasan tak kuasa menahan air mata. Tubuhnya bergetar hebat. Dunia seperti berputar. Ia tak tahu apakah harus marah, sedih, atau bersyukur. Kenapa Kiai baru katakan sekarang? Suaranya parau. Karena hari ini dunia ingin menyingkirkanmu, dan aku tak bisa diam.
Tidak kali ini. Sore harinya seluruh santri dan ustaz berkumpul di aula utama. Suasana panas, beberapa tokoh penting pesantren hadir, dan Fauzan berdiri dengan penuh percaya diri, siap menjadi juru bicara penyingkiran Hasan. Maaf Kiai, kami tak bisa membiarkan santri bernoda tinggal di pesantren ini. Dia bukan hanya mencuri, tapi juga mendekati putri Kiai, bahkan katanya menikahi secara diam-diam. Ini aib besar bagi pondok. Beberapa santri mengangguk setuju, namun suasana berubah hening saat Kiai Hashim berdiri. Ia memandangi satu persatu wajah yang hadir, lalu berkata dengan suara tenang tapi menghujam, "Apa yang kalian katakan benar. Hasan memang telah menikahi putriku, tapi bukan karena ia menodai, melainkan karena aku sendiri yang menjadi walinya." Sontak aula bergemuruh, wajah Fauzan memucat. Dan aku tahu siapa dalang semua fitnah ini. Siapa yang menyimpan uang infak di bawah kasur Hasan. Siapa yang menyebarkan kabar bohong tentang putriku, dan siapa yang menyakiti kambing pesantren agar Hasan dituduh. Namanya Fauzan. Seluruh mata menoleh. Fauzan panik. Buktimu apa? Jangan fitnah saya balik, Kiai." Kiai mengangkat tangannya. Dari balik pintu, seorang santri kecil masuk dengan membawa perekam suara. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Fauzan saat berbicara dengan temannya beberapa hari lalu. Kalau Hasan gak disingkirkan, Zahra bakal makin dekat sama dia. Kita bakal tinggal di bawah kaki si gembala kambing itu. Pokoknya gue harus bikin dia keluar dari pondok ini, apapun caranya. Semua terdiam. Fauzan ambruk di lantai. Para ustadz murka dan santri-santri yang dulu menghina Hasan menunduk dalam malu. Malam itu Hasan kembali ke gubuknya. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Zahra datang diam-diam, berdiri di depan pintu dengan senyum lembut dan mata yang basah. "Aku pulang, Hasan, dan aku ingin tinggal bukan sebagai istri rahasia, tapi sebagai pendamping hidupmu di depan siapapun." Hasan tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum penuh lega. "Aku sudah tak punya apa-apa, Zahra. Hanya kambing, sawah, dan cinta yang sederhana." Zahra menggenggam tangannya. Dan itu lebih dari cukup. Di langit malam, hujan turun perlahan. Tapi kali ini bukan hujan kehancuran, melainkan hujan pembersih luka. Dan dari balik gubuk sederhana itu, lahirlah babak baru dari seorang santri yang dulu dianggap bukan siapa-siapa. Hujan malam itu turun pelan, seolah turut menjadi saksi bisu atas cinta yang akhirnya diperjuangkan, bukan lagi disembunyikan. Namun pagi harinya, justru badai lain yang datang, badai pandangan manusia. Begitu kabar pernikahan Hasan dan Zahra diumumkan secara resmi oleh Kiai Hashim, seisi kampung geger. Ada yang bersyukur, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Masa anak Kiai nikah sama tukang kambing? Apa nggak ada orang kota yang lebih pantas? Paling nanti juga cerai. Komentar demi komentar menusuk datang tak henti. Zahra yang awalnya terlihat kuat mulai tampak murung. Apalagi saat beberapa ibu-ibu kampung mendatangi rumah utama pondok dan meminta agar Zahra tak lagi mengajar di madrasah karena dianggap mencoreng kehormatan keluarga pesantren. Sementara Hasan hanya bisa menunduk. Tak sekalipun ia membalas hinaan, tapi jauh di dalam hatinya luka lama terbuka kembali. Dulu aku dianggap tak layak karena miskin.
Sekarang aku tetap dianggap tak layak meski jadi menantu kiai, gumamnya di ladang sambil mencangkul tanah yang kering. Namun ia menolak menyerah. Hasan mulai berinisiatif membangun sesuatu. Ia menyulap gubuk kecil tempat tinggalnya menjadi bangunan sederhana dari bambu dan kayu. Ia menulis papan di depannya. Rumah ilmu tani dan ternak, gratis untuk anak yatim dan duafa. Setiap sore, ia mulai mengajari anak-anak kampung tentang pertanian, cara memelihara kambing, serta mengajarkan doa-doa harian dan hafalan surat pendek. Mereka duduk di tikar lusuh di bawah pohon nangka. Hasan mengajar dengan wajah berseri, meski bajunya penuh lumpur. Zahra pun ikut. Ia kembali mengajar bukan di madrasah, tapi di rumah ilmu mereka. Ia membimbing anak-anak membaca Iqra, menggambar, dan sesekali menyuapi mereka makanan ringan buatan sendiri. Awalnya tak ada yang peduli, tapi lama-lama mata masyarakat mulai membuka. Suatu hari, seorang petani tua datang membawa 2 ekor kambing. Ia menyerahkan kepada Hasan dengan senyum tulus. Saya nggak punya uang buat bayar jasa ngajarin cucu saya, tapi saya punya ini. Semoga bisa bantu. Tak lama, kambing bertambah menjadi 5, lalu 10. Tak hanya itu, murid pun semakin banyak berdatangan. Tak hanya dari kampung sekitar, tapi dari desa-desa lain. Nama Hasan mulai harum bukan karena dia menantu kiai, tapi karena kebermanfaatannya yang nyata. Dan bagi Zahra, melihat senyum anak-anak di bawah pohon nangka itu lebih berarti daripada semua kehormatan sosial semu yang pernah ia miliki. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu bayangan masa lalu yang kembali muncul. Suatu malam, ketika Hasan sedang memberi makan kambing di kandang, seorang wanita asing datang dengan mobil hitam. Ia turun dengan langkah cepat dan wajah cemas. "Maaf, apa benar ini tempat tinggal Hasan Mahfud?" tanyanya. Hasan mengangguk. Wanita itu mengeluarkan sebuah surat dan memperlihatkan foto lama foto seorang bayi dalam pelukan perempuan berwajah sendu. "Saya adik ipar dari almarhum Farid Mahfud, ayah kandungmu, dan ini adalah surat wasiatnya. Kau adalah ahli waris satu-satunya dari sebidang tanah wakaf milik ayahmu di wilayah Jawa Barat, dan kini tanah itu sedang dirampas oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai pewaris. Kami butuh tanda tangan dan kehadiranmu secepatnya." Hasan terdiam, napasnya memburu. Dunia yang ia pikir telah tenang, ternyata baru saja membuka pintu baru yang jauh lebih besar dari sekedar pondok, kambing, atau bahkan cinta. Surat di tangannya gemetar. Nama ayah yang nyaris ia lupakan, Farid Mahfud, kembali menggema di kepalanya. Selama ini, Hasan hanya tahu ibunya meninggal saat ia kecil, dan ayahnya hilang tanpa jejak. Ia dibesarkan di panti asuhan hingga akhirnya mondok di pesantren. "Kalau benar kau anak kandung Farid Mahfud," kata wanita itu lirih, "maka kau satu-satunya yang berhak atas lahan wakaf di Purwakarta. Tapi tanah itu sekarang dikuasai mafia properti. Kami tak bisa lawan mereka tanpa kamu." Hasan memandang Zahra yang berdiri di sampingnya dengan wajah bingung. "Ini berat, Zahra. Aku bahkan tidak tahu apakah aku siap mengetahui masa lalu yang selama ini aku kubur." Zahra memegang pundaknya. "Mungkin ini bukan cuma soal masa lalu, tapi soal masa depan orang-orang yang bisa kamu tolong jika kamu berani melangkah."
Akhirnya, dengan restu Kiai Hashim, Hasan memutuskan berangkat ke Purwakarta, ditemani Zahra dan beberapa santri senior. Mereka melihat langsung kondisi lahan seluas 15 hektar yang kini nyaris rata, sudah dipagar seng oleh developer gelap yang hendak membangun perumahan mewah. Namun yang mengejutkan, saat Hasan datang ke lokasi, salah satu petugas keamanan langsung memanggil atasannya. Tak lama, muncul seorang pria paruh baya berjas hitam dengan tatapan tajam. "Kamu Hasan Mahfudz?" tanyanya. Hasan mengangguk. Pria itu tersenyum sinis. "Akhirnya muncul juga, anak haram yang bikin kakakku gila sampai mati." Darah Hasan membeku. "Kau kira dengan surat wasiat itu kau bisa ambil alih segalanya? Dunia ini bukan dongeng, nak. Dunia ini milik orang yang berani licik." Tiba-tiba, pria itu menyodorkan berkas sengketa hukum dan mengklaim bahwa Hasan tidak sah sebagai ahli waris karena tak punya akta lahir yang menyebut Farid Mahfudz sebagai ayah. "Kau hanya anak panti asuhan. Tak ada yang bisa membuktikan siapa kau sebenarnya." Hasan nyaris jatuh mental. Semua bukti lenyap. Satu-satunya saksi hidup, adik ipar Farid, sakit keras dan hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit. Malam itu, Hasan menangis di masjid kecil dekat lokasi sengketa. Zahra duduk di sampingnya. "Apa aku terlalu tinggi bermimpi, Zahra? Apa aku seharusnya kembali saja ke kandang kambing, ke ladang, ke pondok?" Zahra menatapnya dalam-dalam. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa, kamu harus menjadi seseorang yang membawa perubahan." Esok paginya Hasan bangkit. Ia menyewa pengacara muda idealis yang bersedia membantu pro bono. Bersama media lokal dan aktivis lingkungan, mereka mulai membuka kasus ini ke publik. Tapi kejutan belum selesai. Di tengah perjuangan mereka, datang seorang wanita tua dengan kerudung lusuh. Matanya sembab, suaranya gemetar. "Namaku Murni. Aku mantan pengasuh ibumu di Solo. Aku tahu segalanya. Farid memang ayah kandungmu. Ibuku yang bantu persalinan ibumu dulu, dan aku yang membawa akta lahir asli Hasan, yang masih kusimpan sampai sekarang." Tangis Hasan pecah. Dunia yang selama ini kabur mulai menemukan bentuknya. Beberapa hari kemudian, berkas asli diserahkan ke pengadilan. Mafia tanah itu pun mulai terdesak. Media makin ramai dan dukungan publik membanjiri Hasan. Namun di balik kemenangan itu, Hasan membuat keputusan tak terduga. "Saya tidak akan menguasai tanah itu untuk saya pribadi. Saya akan menghibahkan kembali tanah ini sebagai wakaf produktif dan membangun pesantren, sekolah tani, serta pusat pelatihan kerja untuk anak-anak yatim dan duafa." Publik terharu. Kiai Hashim yang datang langsung ke lokasi peletakan batu pertama memeluk Hasan dengan bangga. "Kambing yang dulu kau gembalakan, Hasan, kini sudah menjadi kafilah kebaikan yang mengajak banyak orang menuju kebenaran." Hasan tersenyum, menatap Zahra yang tengah menggendong bayi mungil. Mereka buah dari cinta yang diperjuangkan, bukan diwariskan. Hembusan angin sore menyapu lembut halaman luas yang kini berubah menjadi kawasan wakaf produktif. Di sana berdiri pesantren sederhana, sekolah pertanian organik,
dan bangunan pelatihan kerja bagi para pemuda duafa. Semua itu lahir dari tanah sengketa yang dulu nyaris direbut paksa oleh para mafia. Hari itu Hasan berdiri di podium, di depan ratusan warga kampung, tokoh agama, santri, media, dan juga para alumni pesantren. Hari ini bukan perayaan keberhasilan saya, katanya lirih namun mantap, tetapi perayaan keberanian kita semua untuk melawan ketidakadilan, bahkan ketika kita tak punya apa-apa selain niat yang tulus. Tepuk tangan bergemuruh, beberapa warga terlihat menitikan air mata. Di antara kerumunan tampak Kiai Hashim berdiri dengan tongkatnya, menatap Hasan dengan bangga dan haru. Lelaki tua itu kini sudah sangat sepuh, namun sinar matanya masih sama, hangat dan tajam. Usai acara, Kiai Hashim memanggil Hasan ke serambi. "Hasan, waktu itu aku menjodohkanmu dengan Zahra bukan karena kamu yang paling pintar atau paling hebat," ujar Kiai perlahan, "tapi karena kamu yang paling rendah hati dan paling tulus mencintai tugas-tugas kecil, seperti menggembala kambing dan mencangkul sawah." Hasan menunduk, menahan haru. "Ketulusanmu dalam hal kecil, Hasan, itu yang membuat Allah mempercayakanmu hal-hal besar." Tak lama Zahra mendekat sambil menggandeng seorang bocah laki-laki kecil santri cilik yatim piatu yang kini menjadi bagian dari keluarga mereka. Hasan jongkok menatap anak itu. "Namamu tetap Hasan, seperti aku, supaya kamu tahu bahwa siapapun kamu hari ini tak menentukan siapa kamu nanti." Anak itu tersenyum malu-malu, memeluk Hasan erat-erat. Malamnya Hasan menulis di teras rumah kecilnya di pinggir kawasan pondok. Ia menatap bintang-bintang sembari menulis surat untuk dirinya sendiri. "Dulu aku pikir hidup ini soal siapa yang paling cepat kaya atau paling tinggi jabatan. Tapi ternyata hidup ini tentang siapa yang paling sabar menunggu rencana Tuhan tergenapi dalam waktunya yang sempurna." Beberapa tahun kemudian, kisah Hasan menjadi inspirasi nasional. Program pemberdayaan santri yang ia rintis mendapat perhatian banyak pihak, bahkan menjadi proyek percontohan pemerintah. Namun Hasan tetap hidup sederhana. Ia menolak tawaran jabatan politik dan tetap menjadi Pak Hasan, pengasuh santri yang setiap subuh masih terlihat menyapu halaman pondok dan memberi makan kambing-kambingnya. Karena bagi Hasan, kejayaan bukan diukur dari gelar atau harta, tapi dari seberapa besar kebaikanmu hidup dalam hati orang lain,